Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendra, NIM 2010-10-11-99, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah, dengan dosen pengampu Muhammad Dimas Anugrah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa uraian tentang peradaban Islam di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah telah menuliskan dengan tinta emas puncak kejayaan peradaban Islam dengan ilmu pengetahuan. Di samping semua itu, tentunya tak luput pula dari besarnya peran para khalifah Bani Abbasiyah yang memiliki integritas yang tinggi, yang kuat, dan kepemimpinan yang terkenal. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan penjelasan yang secara garis besarnya akan membahas awal mula berdirinya khilafah Abbasiyah, para khilafah yang berjasa selama berdirinya Bani Abbasiyah, serta ilmu-ilmu yang berkembang dan para tokoh masa Bani Abbasiyah. Baik, yang pertama adalah kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khilafah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dan revolusi Abbasiyah pada 750 Masehi. Selama 5 abad pemerintahnya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Yang pertama yaitu masa pemerintahan dan puncak kemasan kekhalifahan Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Sementara itu, salah satu pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah Al-Mahdi. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Selanjutnya adalah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya saja. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, yang mana itu menjadi penyebab dari berperangnya antara dua kubu tersebut. Dan yang kedua adalah kemerosotan ekonomi. Meskipun sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus-menerus menurun, sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Dan yang ketiga adalah perang salib. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tapi juga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tersebut menyerang Baghdad. Masa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya untuk membendung tentara Mongol sebanyak itu, dan itu menjadi penyebab jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol, secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi kesimpulannya adalah Bani Abbasiyah adalah khilafah atau pemerintahan Islam yang didirikan selepas runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah atau Umayyah. Nama Abbasiyah itu sendiri pun berasal dari nama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagai penghargaan serta penghormatan kepada beliau, anak dan cucunya memberi nama khilafah itu sebagai khilafah Abbasiyah. Setelah berhasil mendirikan pemerintahan Islam yakni khilafah Abbasiyah, adapun para khalifah Abbasiyah yang berjasa besar dalam membangun peradaban serta pemikiran Islam di masa Bani Abbasiyah adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Masa Bani Abbasiyah adalah masa di mana agama Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat serta peradaban yang menempati kejayaannya, yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang luas, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kemajuan itu menunjukkan bahwasannya Bani Abbasiyah telah bersumbangsi besar kepada Islam yang menaikkan derajat Islam di mata dunia, dan sebagai pembuktian bahwa Islam memiliki orang-orang yang jenius dalam mengucapkan ilmu pengetahuan dan memiliki peran sangat besar dalam dunia pendidikan sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya.
Bahkan sangat banyak karya dari para ulama terdahulu di masa Abbasiyah yang masih dipelajari sampai saat ini, baik itu oleh umat muslim maupun non-muslim. Terlebih seperti karya Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran yang hingga saat ini masih dipelajari dan diteliti oleh para dokter di Eropa. Baik, demikian hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.